Halo pemirsa dan juga pendengar, selamat datang di podcast RRI Denpasar. Dan spesial untuk podcast hari ini bersama Ayu Mira di spesial segmen juga, yaitu di HUT ke-79 Radio Republik Indonesia. Wow, menarik, sangat menarik. Karena hari ini kita akan bersama dengan narasumber kita ya yang hadir spesial, yaitu Kepala LPP RRI Denpasar, Bapak Dr. Radas Djoko Purnomo MM. Kita sapa dulu. Halo Bapak. Halo juga. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa, harus luar biasa ya. Karena semangatnya 79 tahun Radio Republik Indonesia ini dibawa juga oleh Bapak Kepsta kita. Yeah. Yang pasti kita akan ajak untuk ngobrol seru ke depannya. Jadi untuk pendengar dan juga pemirsa, kita selama kurang lebih 30 menit ke depan akan mengulas-ngulas nih ya secara santai seperti apa sih HUT Radio Republik Indonesia khususnya di Denpasar. Dan Pak Kepsta, ini dari 79 tahun RRI. Usia yang muda atau usia yang seperti apa menurut Pak Kepsta? Kalau dilihat ini sudah usia dewasa, sudah matang. Matang. Ya. Untuk sebuah organisasi di atas 50 tahun itu berarti sudah dewasa matang. Sudah seharusnya menghasilkan banyak karya yang luar biasa. Iya, benar. Menemani ruang dengar pendengar RRI tentunya yang setia dan juga pemirsa hari ini, kita pengen tahu juga nih Pak Kepsta, untuk RRI sendiri tentunya punya peran yang sangat strategis bahkan sejak kemerdekaan Indonesia begitu. Nah, kali ini sebagai media pemersatu bangsa, seperti apa sih Pak sebenarnya peran RRI itu sendiri? RRI berperan di era kekinian menjaga kestabilan hubungan antara masyarakat. Dalam arti kata lain termasuk kerukunan ya. Kerukunan umat, kerukunan beragama, kerukunan antar suku itu semua dicerminkan oleh RRI. Berita-berita, informasi, siaran dari RRI tidak boleh menyinggung pihak siapapun. Harusnya menyinggung perasaan karena senang saja. Tidak boleh membuat orang tidak senang dengan siaran-siaran RRI. Oke, jadi benar-benar membuat pendengar ini dekat ya Pak Kepsta. Betul ya. Jadi supaya dekat, supaya yang disampaikan juga nyambung dan bisa diresapi oleh masyarakat. Dan mengingat hal itu juga, kalau tidak ada program-program tentunya hal itu tidak akan tersampaikan dengan baik. Seperti apa sih Pak program-program untuk RRI yang sudah dilakukan sampai saat ini? RRI setiap tahunnya berupaya semaksimal mungkin untuk membuat program-program yang baik itu program yang sudah ada dengan kemasan baru atau bahkan kita juga memunculkan program-program kreativitas baru ya, sehingga setiap saat kita bisa menarik para pemirsa dan pendengar ini untuk terus berhadapan dengan penyiar-penyiar RRI, untuk terus ngecun dengan di frekuensi-frekuensinya RRI. Program-program itu tentunya banyak juga melibatkan atau mengajak peran masyarakat. Kemungkinan juga ada dari kelompok-kelompok minoritas. Kemudian juga ada kelompok-kelompok yang mungkin jarang tersentuh oleh media-media lain. Nah, peran RRI hadir di sana. RRI sebagai negara hadir dimanapun ketika masyarakat itu memerlukan bahan informasi atau seputar tentang kehidupan sehari-hari. Jadi jangkauannya benar-benar diusahakan seluas-luasnya begitu Pak ya? Iya. Oke, dan mengingat juga RRI ini tersebar di seluruh Indonesia juga Pak. Jadi jangkauannya tidak main-main, tapi mengkhusus untuk RRI Denpasar nih. Apa Pak yang menjadi prioritas? Karena kan kita di Bali Pak ya, surganya banyak hal. Kalau di Bali ini kan terkenal dengan tempat wisata ya. Betul. Berarti siaran-siaran RRI ini harus bisa didengar di semua lokasi-lokasi wisata. Di semua tempat wisata masyarakatnya harus bisa mendengar siaran-siaran RRI. Ini target kita, sehingga karena dia banyak wisatanya berarti materi-materinya juga bisa berkaitan dengan wisata. Kemudian juga kita bisa memberdayakan juga masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar wisata-wisata tersebut. Ini harapan kita sehingga
pendengar tuh terus senang, terus mencari-cari kapan nih RRI lagi bersiaran atau kapan ini acara-acara akan mulai lagi atau muncul lagi gitu loh. Oke, iya karena ingat-ingat kalau acara ini RRI Denpasar selalu punya magnet yang luar biasa yang kaitannya dengan budaya juga Pak ya. Betul ya? Pak. Ya. Iya, boleh digambarkan kepada pendengar dan juga pemirsa Pak yang selama ini selalu menjadi magnetnya para pendengar juga terkait dengan budaya. Ya, RRI khususnya RRI Denpasar ini mengambil peran yang luar biasa untuk menyiarkan siaran-siaran budaya. Di antaranya setiap ada Pesta Kesenian Bali, ini menjadi salah satu ikon yang luar biasa. RRI hadir di sana. Bahkan tahun ini kita kemarin hadir lebih banyak frekuensi untuk siaran langsungnya. Wow. RRI ingin menjangkau, ingin menyapa masyarakat lebih sering, lebih terus, lebih dekat lagi, sehingga budaya-budaya yang ditampilkan, kesenian-kesenian yang ditampilkan, atau juga mungkin kehidupan masyarakat yang ada di Bali ini bisa terpublikasikan melalui RRI. Wow, jadi kalau misalnya throwback begitu ya di fase-fase liburan alias waktu Pesta Kesenian Bali, itu respon dari pendengar dan pemirsa sangat tinggi Pak ya? Betul, ya, di media luar biasa RRI. ini ya. Itu seperti apa Pak respon dari para pendengar dan juga pemirsa, terutama waktu itu juga di YouTube dan juga di frekuensi ya banyak? Ya, jadi untuk di terestrial, frekuensi tadi ada di terestrial. Pendengar kita memang sebagian belum terestrial ini melihat gambar, belum bisa melihat wajah. Tapi ketika melihat atau mendengarkan suara-suara para seniman yang melantunkan musik-musik atau irama-irama nuansa Bali ini akan menimbulkan kerindu mereka dulu rindu ketika mendengarkan ini jadi hilang rindunya. Iya. Jadi terpuaskan rasa rindu, terobati sehingga siaran-siaran kita merasa betul-betul bermanfaat ya. Selain di terestrial kita juga bersiaran di digital. Ada juga medsosnya tadi seperti di YouTube ya. Tapi di medsos yang lain seperti aplikasi digital kita juga ada. Yeah. Aplikasi digital inilah yang bisa menjangkau mungkin bukan hanya Provinsi Bali ya, bahkan mungkin saudara-saudara kita yang berada di luar Indonesia ketika rindu mendengarkan musik-musik Bali bisa tune di RRI digitalnya Denpasar. Wow, jadi segala macam media sebenarnya sudah dijangkau sama Pak ya. Betul, dan kita juga hari ini Pak spesial menggunakan kebaya. Nah ini adatnya Bali. Betul ya. Dan kalau dari Pak Kepsa sendiri kalau menggunakan pakaian adat Bali sudah sering Pak? Sudah sempat untuk terlibat langsung nggak Pak di RJ-nya Pak? Di RJ belum ya. Menonton langsung saya belum, tapi hanya nonton aja ikut foto sudah. Sebagian juga kalau saya melihat itu memang karena mohon maaf, bahasanya kan saya belum terlalu paham. Kalau ketawa ikut ketawa, foto ikut foto. Tapi sebagian karena ada kemiripan dengan bahasa daerah saya, ya saya bisa sebagian ya. Tapi sebagian besarnya memang beda bahasa. Karena beda bahasa ya. Ya mungkin ya harus ada translate-nya. Mungkin ke depan ya. Mungkin kita ketika menayangkan hari esok mungkin bisa. Boleh, Pak, menjadi lebih bagus lagi. Betul. Dan pastinya untuk seluruh pendengar dan juga pemirsa yang sudah tidak asing mungkin terlewat, ini masih bisa mendengarkan dan menyaksikan Pak ya di YouTube-nya RRI Denpasar. Dan kalau momen-momen tertentu nih spesial juga akan diunggah di media sosialnya di RRI Denpasar Official. Oke Pak, dari banyaknya program-program yang berkaitan dengan budaya juga, kemudian juga pariwisata, ada program lain nggak Pak yang akhirnya ini bikin RRI itu tidak hanya di studio sini aja, tapi juga berkeliling mungkin atau kemana, ada nggak Pak? Nah ini programnya teman-teman Pro 2 ini ya. Kita juga tahun ini memberikan kelonggaran kepada adik-adik yang muda-muda ini untuk menyalurkan ide-ide kreatifnya. Ada Pro 2 jalan-jalan. Jadi saya juga sebagian mengikuti ke tempat-tempat tertentu. Kita bisa bersilaturahmi anjang sana dengan para pemilik lokasi wisata atau tempat-tempat budaya, sekaligus juga mempublikasikannya. Bagaimana aktivitas yang ada di tempat itu menjadi lebih
populer, menjadi lebih terkenal melalui siaran-siaran RRI. Oke, berarti benar-benar RRI ini dari setiap bidangnya punya ciri khasnya. Iya. Dan Pro 2 betul. ini salah satunya adalah dengan Pro 2 Jalan-Jalan. Pro 2 Jalan-Jalan. Nah, wow. Ini Bapak udah pernah jalan-jalan kemana saja ini dengan Pro 2 Jalan-Jalan, Pak? Ada beberapa, bahkan sampai melihat kebun binatang dengan Pro 2 Jalan-Jalan. Ada di hotel-hotel juga, kita komunikasi bagaimana ternyata Bali ini memang kehidupan masyarakat dengan perhotelannya bagus. Kehidupan masyarakat dengan para pengusahanya sinerginya luar biasa. Sehingga ekonominya ya saya yakin ini semakin menggeliat karena semua saling terkait ya. Betul. Ya. Jadi semakin daya tariknya semakin bagus untuk Bali ini. Bahkan media juga hadir di sana dan RRI Denpasar berkomitmen untuk itu, Pak ya. Nggak boleh ketinggalan. Kita harus mengambil peran yang paling duluan, paling pertama gitu. Support system. Nah, hal lain Pak ada nggak Pak? Karena kalau kita bicara tentang pariwisata, budaya, secara nggak langsung kita juga support terkait dengan UMKM-nya. Iya. Nah, Bapak menggunakan Andak Bali ini sudah berbelanja di UMKM Bali berarti Pak? Iya, belinya di Bali, pakainya di Bali, kemudian untuk jalan-jalan di Bali, berarti kan sudah mendukung UMKM Bali, berarti juga mendukung program pemerintah sehingga ekonomi masyarakat ini semakin bagus. Ya, jadi ya berterima kasih sekali bisa mengenakan pakaian seperti ini setiap hari Kamis, bahkan di hari-hari tertentu kita mengenakan pakaian ini. Termasuk juga nanti rencana pada saat hari radio, para kepala satuan kerja KEPSA ini harus pakai pakaian daerah. Ya, kemarin tanggal 17 Agustus kan saya juga upacara pakai pakaian daerah. Ya, mencerminkan betul. Kita bangga dengan pakaian daerah yang di Bali ini dipergunakan. Dan nanti berarti tanggal 11 September juga. Betul ya. Oke, siapa tahu sekalian hari Pak ya. Dia jari. Kita nantikan gebrakannya ya. Dan pastinya untuk pendengar juga pemirsa, kita masih akan mengobrol seru di spesial segmen podcast RRI Denpasar HUT ke-79 Radio Republik Indonesia. Jadi buat Anda, buat kamu, jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Pendengar juga pemirsa, kita masih di podcast RRI Denpasar, spesial segmen Hari Radio dan juga HUT ke-79 dari Radio Republik Indonesia. Dan kita masih bersama Kepala Stasiun LPP RRI Denpasar, Pak Joko. Kita masih mengobrol Pak ya? Iya, iya. Iya, karena tadi kita sudah menyinggung beberapa program yang ternyata tetap menjadi magnetnya dari pendengar, dari pemirsa RRI Denpasar di seluruh Bali, di seluruh Indonesia, bahkan juga menjangkau dunia. Nah Pak, tadi kita ke Pro 4 Pak ya. Betul. Yang segmentasinya dia lebih ke budaya berarti Pak. Iya. Kemudian ke Pro 2 yang segmentasinya Anak lebih muda. Iya, anak muda saya.
Saya masih muda Bapak, juga. iya. Masih Joko. Jiwanya tetap muda ya. Di podcast ini semangat karena kita juga ada Pro 1. Nah, Pro 1 ini lebih mendetailnya terkait dengan semua umur, Pak, atau seperti apa? Jadi program 1 memang segmennya lebih kepada semua umur. Mulai dari anak TK juga kita menyiapkan ruang siaran di Pro 1 iya. sampai dengan usia lansia. Kita berharap ibarat seperti mall menyajikan semua menu yang ada di program 1. Dari sisi kebudayaannya, pendidikannya, hiburannya juga ada. Bahkan ya kadang-kadang juga bisa gabung-gabung dengan yang lain. Ada hiburan, ada juga mungkin hiburan yang agak sedikit-sedikit lucu boleh aja. Collab-collab Pak ya. Ya. Di Pro 1, kemudian juga Pro 1 ini diperkuat juga dengan acara-acara yang lain, acara khusus seperti Mozaik Indonesia ya. Di mana acara ini juga banyak menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa, memberikan pencerahan kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga langsung tahu dengan ilmu-ilmu tentang mungkin bercocok tanam, mungkin beternak, dan lain sebagainya. Wow. Dan juga kalau misalnya di momen-momen tertentu, ini di Pro 1 juga seperti bulan Ramadan begitu Pak ya. Iya. Sangat kental nuansanya Pak ya. Menemani pendengar dan juga pemirsanya, bahkan ikut waktu siarannya Ramadan juga, iya. Ya, sampai sahurnya. Betul. Berarti dari SDM-nya sendiri memang sudah ini Pak ya, sudah benar-benar disiapkan untuk setiap momen ini dirayakan sama RRI Denpasar. Kita menyiapkan SDM-nya, menyiapkan segala upaya, termasuk juga sarana prasarananya. Meskipun ada keterbatasan, tapi dari tahun ke tahun yakin keterbatasan itu bukan halangan untuk kita menciptakan, memberikan karya kepada masyarakat, khususnya karena siaran Ramadan, kepada masyarakat yang beragama Islam, memberikan inspirasi kepada mereka sehingga ketika mereka melakukan ibadahnya bisa dilakukan dengan maksimal. Ini ketika di bulan Ramadan ya. Kita upayakan terus melalui siaran-siaran RRI didukung oleh para kru yang luar biasa juga. Kalau kepala kan hanya di kepala saja ya. Tapi ketika kru di bawahnya luar biasa, kepala itu menjadi tinggal cenang-cenang. CN cenang-cenang saja. Cenang-cenang. Seperti sekarang kita sebenarnya pemirsa dan juga pendengar nih di balik layar ini banyak sekali ya yang terlibat Pak ya. Iya, itu kalau misalnya kita bicara dari masing-masing program, tapi secara menyeluruh RRI Denpasar sebagai media yang sangat-sangat besar begitu ya, siapa yang tidak tahu RRI. Nah, masih nggak Pak ketemu tantangan, apalagi era ini perkembangan begitu pesat Pak? Masih tidak? Saat ini tantangan memang luar biasa, menerpa radio, menerpa media mainstream, termasuk juga ini berdampak kepada RRI. Tetapi dengan semangat juang yang tinggi, semangat 45, kita berupaya terus untuk tetap berada di posisi terpuncak, posisi terbaik, yaitu melalui acara-acaranya, melalui tampilan dari para presenter-presenternya. Presenter ketawa-ketawa kan, harus senyum-senyum untuk menarik para pendengar, para pemirsa. Acaranya menarik, penyajinya menarik, sasaran atau cara menyampaikannya kita siapkan juga melalui multi platform. Ada yang pakai radio terestrial, yang pakai diputar-putar gelombangnya. Ada yang tinggal klik-klik saja di HP. Ya, jadi ini semua memudahkan para pemirsa atau pendengar untuk menikmati sajian dari RRI Denpasar. Oke, jadi pendengar dan juga pemirsa nggak usah ragu, dimanapun bisa ketemu RRI ini. Betul, ya. Sambil jalan di mana-mana bisa kita dengarkan. Saya bahkan ketika di luar kota, gampang saja mengecek itu siarannya tepat waktu nggak pagi hari. Kalau dulu kan harus bawa radio. Betul. Sulit kita bawa radio kan, tapi sekarang enggak. Oh ya, apalagi kalau saya kan seringnya ke barat arahnya. Atau ini lebih mudah lagi kita cara ngontrolnya. Pagi-pagi, oh iya, ternyata ini
penyiarnya ada yang terlambat misalkan. Jadi lebih mudah untuk mengontrol dengan sistem teknologi yang ada sekarang ini. Nih ya, karena tidak hanya kepala stasiun kita, tapi pendengar juga ada seperti itu, Pak. Ini belum ya? Udah jam segini. Iya, karena beberapa kali mungkin momen kalau kita bicara tentang radio yang berhubungannya dengan teknis, kadang-kadang begitu, Pak ya. Tapi kalau misalnya di RRI Denpasar dari segi komunikasi terkait dengan jika ada kendala di pemancar atau lain sebagainya, sudah respon cepat, Pak. Alhamdulillah saya lihat memang sudah bagus. Ya meskipun saya juga mengakui kadang-kadang kita mengalami kendala, jatuh juga, tapi tim yang luar biasa ini selalu berupaya semaksimal mungkin untuk mengudarakan kembali. Jadi kalau dalam kinerja kita kan terukur semuanya ya. Pemancar itu harus dia bisa mengudara paling tidak 95% ke atas. Dalam setahun 365 hari, ya nggak boleh dia mati 3 hari, nggak boleh harusnya. Jadi harus lebih istirahat dia mungkin karena batuk-batuk ya 1 jam lah paling lama. Ini komitmen kita bersama. Iya, luar biasa. Intinya selalu ada, sekalipun ada kendala, secepat-cepatnya dituntaskan kendalanya. Nah, karena sudah luar biasa dari performa RRI sendiri, makanya Hari Radio dan HUT ke-79 Radio Republik Indonesia ini sangat-sangat semarak, Pak ya. Betul. Betul. Seperti apa kesemarakannya, Pak? Wow. Yang pertama saya karena makan kerupuk jadi gue semarak kan. Saya sama teman-teman mungkin sengaja kayak di pelonco juga gitu. Waduh. Saya seumur-umur kan nggak pernah ikut makan lomba makan kerupuk. Iya. Baru tahun ini di sini, makan kerupuk, ikut makan kerupuk. Siapa nih? Jadi kegiatan lomba antar karyawan, antar bidang ini kan sebetulnya untuk mengeratkan kembali. Kalau masing-masing hanya bekerja di box siaran sendiri, kemudian ada yang mencari berita, itu kan nggak akan nyambung. Komunikasinya nggak pernah langsung secara dekat kan. Kita adakan berbagai macam kegiatan seperti lomba-lomba antar bidang. Tujuan lomba itu ya selain mengajak semua pegawai untuk jadi sportif, juga dia bisa memacu untuk berprestasi. Ada yang makan kerupuk, ada yang sampai goyang-goyang balonnya bolanya nggak jatuh-jatuh, ada yang pakai sarung, macam-macam lah. Ini kemeriahan yang luar biasa ini. Jadi teman-teman panitia tahun ini memang luar biasa ide-idenya. Karena apa? Kita serahkan kepada yang muda. Yang muda-muda cari ide apa nih untuk betul-betul buat dia meriah dengan nggak usah banyak biaya. Biayanya murah-murah. Ternyata bolanya juga bola dari situ juga kan, diambil, ya, dipakai lagi. Ada main tendang bola pakai daster dan lain sebagainya. Ini juga menimbulkan semangat untuk menyatu ya. Kita boleh bersaing, berlomba bersaing, tapi tujuannya kan sama. Akhirnya kita ini satu kesatuan sebagai pegawai RRI. Bondingnya berbeda Pak ya, karena tumben-tumbenan kepala stasiun turun langsung lomba makan kerupuk. Iya. Iya. Tapi kalau misalnya dari lomba-lomba itu Pak, sebenarnya kan Bapak terlibatnya di lomba kerupuk. Tapi yang paling heboh Bapak ingat nggak lomba yang mana Pak? Ada yang lomba ini tadi, bola yang dimasukkan dalam kardus, kardusnya digoyang-goyang. Ini kayaknya nggak keluar-keluar sampai apa namanya nih? Gerakannya sampai over sekali gitu. Sampai ketawa-ketawa ini. Iya. Jadi ini Pak ya, jadi bahan tertawaan ya. Jadi kalau apalagi kita melihat ke videonya masih ada rekaman ya kan, kita simpan. Wah, jadi ketawa-ketawa yang luar biasa ini. Banyak kegiatan yang kita lakukan. Itu kan salah satunya. Itu salah satu. Salah 3-4-nya masih banyak. Di antaranya kita juga melakukan seperti hari ini tadi, memberikan motivasi kepada semua pegawai sehingga bisa berkarya lebih baik lagi. Oke, dan itu yang tadi. Padahal di awal juga saya ingat ada balon-balon Pak ya. Ya. Nah, itu untuk mengawali rangkaian Hari Radio. Terus ada kegiatan apa lagi Pak? Kalau tadi itu kesehatan mental juga Pak ya. Untuk memastikan para pegawai ini dalam keadaan sehat mental Pak. 100% sehatnya mentalnya. 100% harus sehat mental. Karena secara fisik pasti udah kelihatan sehat Pak ya.
semuanya kelihatan sehat, tapi secara mental juga harus lebih sehat lagi. Kemudian ke depannya apa nih Pak? Apakah ada program-program juga Semarak Hari Radio yang bisa disaksikan dan juga bisa didengarkan oleh pendengar? Kalau tadi kan hanya di RRI Denpasar, betul ya. Pak? Jadi insya Allah di tanggal 8 September kita melakukan kegiatan di pelataran RRI Denpasar. Ada jalan sehat, menghadirkan UMKM untuk berjualan di pelataran ini. Jalan sehat, ada UMKM, ada donor darah, semuanya disatukan. Ada juga mungkin rencana senam jantung sehat atau senam kegiatan yang mendukung supaya tambah sehat. Ya, kita hadirkan di RRI Denpasar. Oke, berarti itu terbuka untuk umum nanti Pak ya. Jadi untuk seluruh pendengar dan juga pemirsa, siapa tahu silahkan untuk bisa meramaikan ya, kita support UMKM sekaligus meramaikan Hari Radio. Kemudian puncaknya Pak, ini biasanya yang dinanti-nantikan dan biasanya juga disiarkan secara langsung Pak ya. Ya, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sebagai puncak acara untuk ulang tahun RRI. Pertama kita akan melakukan upacara. Upacara ini berbeda dengan upacara-upacara yang lain karena selaku pembina upacara pada saat itu Kepala RRI akan mengenakan busana adat. Busana Ya. adat, pakaian adat lagi. Pakaian Berarti itu seluruh adat. Indonesia. Kemudian untuk para pegawai pakai seragam hari Rabu biru-biru. Namun kalau ada yang namun. laki-laki atau pria mengenakan kas adat yaitu udeng. Udah. Nah, yang wanita atau perempuan pakai pakaian biru juga, biru-biru, tapi boleh pakai selendang. Sehingga ada khas daerahnya atau khas Balinya. Ini di saat upacara. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi penyulutan obor. Kita lakukan di auditorium di Jalan Melati, di mana acara ini dikomando langsung dari Jakarta. Saya akan menunggu perintah dirut untuk bersama-sama menyulut obor Tri Prasetya. Kemudian diisi dengan acara hiburan. Kita mengucapkan terima kasih sekali kepada Forkoperi yang sudah bersinergi, Forkoperi, pensiunan, untuk meluangkan waktu hadir di acara prosesi, sekaligus juga memberikan hiburan. Hiburan untuk kita ya, untuk masyarakat, untuk pendengar juga dari Forkoperi dan dari para pensiunan. Yang berikutnya malam ada hari. lagi Pak. Wah, Malam ini hari masih pesta satu ada hari nih. hiburan lagi yang akan ditampilkan oleh fans-fans kita nanti di auditorium Jalan Melati untuk menghibur masyarakat, bisa lihat langsung juga, sekaligus juga bisa mendengarkan atau melihat melalui YouTube-nya RRI Denpasar. Di luar itu juga masih ada acara-acara yang luar biasa sebetulnya. Apa itu Pak? Besok itu hari Jumat. Ya. Ya, hari Jumat ini kita secara nasional akan melakukan senam mengikuti komando dari Jakarta. Wow. Senamnya bersama-sama komando dari Jakarta. Saya baru menginginkan senam ini bisa kita lakukan di pantai. Pantai Sanur, silahkan teman-teman nanti mencari tempat di mana senam dari lokasi Sanur dan bisa dilihatkan secara nasional. Sehingga keberadaan RRI Denpasar ini, kok luar biasa senamnya bisa di pantai. Nah, ini jadi daya tarik tersendiri untuk kita yang ada di sini dan juga mungkin masyarakat kita atau teman-teman dari RRI yang lain akan ingin melihat ke Denpasar ya, untuk menambah wisata di Denpasar ini. Iya, karena RRI tidak hanya menjadi media tapi juga bisa jadi tujuan wisata Pak. Ya. Adik-adik kita di sekolah banyak Pak ya yang menjadikan RRI juga, bahkan dari luar Bali. Baiklah, dengan gambaran semaraknya HUT RRI begitu pemirsa dan juga pendengar. Jadi kamu juga bisa menyaksikan nanti di puncaknya tanggal 11 melalui seluruh platform RRI Denpasar. Jadi jangan sampai kelewatan. Baiklah Pak, sebelum kita ke akhir-akhir nih sebagai penutup. Nah, di tahun yang baru ini semangat baru dari RRI. Nah, kalau di RRI Denpasar, adakah Pak program baru yang akan dihadirkan oleh RRI untuk pendengar? Kita sudah berangan-angan, mimpi yang kita angan-angankan, ya mudah-mudahan di September ini bisa terwujud. Kita Amin. akan bersama-sama menyiapkan siaran budaya yang berbahasa Inggris. Wow. Budaya bahasa Inggris
disiarkan di platform digital. Tentunya ini untuk menarik turis-turis asing ya. Kalau domestiknya sudah tercover melalui siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4, ya turis yang asingnya kita harapkan bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Mudah-mudahan bisa segera terwujud ini. Wow, ini sebuah angan yang astungkare amin bisa diwujudkan ke depannya, Amin, Pak. amin. Dan kini kita kembali ke 79 tahun Radio Republik Indonesia dengan mengangkat tema Inspirasi Keindonesiaan. Dari Pak Joko sebagai Kepala LPP RRI Denpasar, apa harapannya untuk RRI? Saya berharap bertambahnya umur ini tidak membuat semua angkasawan-angkasawati bekerja atau berkinerja lemah. Justru dengan bertambahnya umur inilah menjadi motivasi kepada kita sehingga kita bisa berkarya lebih maksimal, menampilkan banyak inovasi dan kreasi untuk menarik para pendengar kita yang jumlahnya jutaan ini. Provinsi Bali kan sekitar 4 juta lebih. Harus bisa kita tarik menjadi pendengar-pendengar yang loyal untuk mendengarkan siaran-siaran RRI Denpasar. Ini harapan saya. Baik, jadi itulah dia spesial segmen untuk podcast RRI Denpasar. Mungkin Pak, 2 kata harapan untuk RRI apa? Terus maju di era saat ini. Jangan pernah putus asa, cari inovasi, kreativitas untuk tampil lebih baik. Baik, luar biasa. 2 kata kali sekian ya, tapi tidak masalah. Pendengar dan juga pemirsa, itulah dia podcast RRI Denpasar spesial kita hadirkan Kepala LPP RRI Denpasar, Bapak Dr. Andes Djoko Purnomo MM. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, sama-sama Mbak Mira. Semoga senyumnya menular kepada pendengar dan juga pemirsa, Amin, Pak. amin. Senyum yang paling manis tuh, Pak. Mohon izin, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak. Dan pastinya untuk pendengar dan juga pemirsa, terima kasih sudah mendengarkan podcast RRI Denpasar spesial segmen di Hari Radio dan HUT ke-79 RRI. Kalau begitu, Ayu Mira pamit, sampai jumpa.